Sesuai sama namanya ya, daerah istimewa. Emang it is a special city. Dia banyak sejarahnya. It's a heritage place di mana budayanya itu sangat kaya dan masih dilestarikan dan masih berfungsi sampai sekarang. About Jogja yang benar-benar wow itu adalah begitu kita masuk Jogja, atmosfernya beda, auranya beda. Wah, this is Jogja. It was very pleasant, ya, something different, cultured banget gitu ya. It's always fun ya untuk ngelihat sebuah daerah yang mempunyai adat istiadat atau tradisi yang masih kental. Sudah pernah saya waktu itu ke Jogja sama teman baik dan kita benar-benar explore. Kita bagaikan turis ya ada di sini. Kita explore tempat-tempat turistinya, kita jalan-jalan di Malioboro, naik beca, lihat site-site yang very eye pleasing. Kita cobain kulinernya dan ya bisa dibilang ini kota yang sangat kaya gitu. Dan untuk orang yang suka seni, kota ini lumayan artsy, punya sensasi seni sendiri. Ngayogyakarta Hadiningrat bukan hanya sebuah tempat. Kota ini adalah penjaga pusaka budaya Jawa hingga ke akarnya. Setelah ratusan tahun berdiri, pesonanya tidak pernah mati. Dari riuh pasar yang hidup, obrolan pelipur lara di angkringan pinggir jalan, kultur berpancar pesona, dan sebuah wujud destinasi gastronomi sejati negeri ini. Di Yogyakarta, kuliner telah menempuh perjalanan yang panjang, ribuan tahun lamanya. Kisah rasa inilah yang terwujud nyata dalam setiap santapan Baleraos. Restoran dengan misi menjaga warisan kuliner Keraton Yogyakarta dari masa ke masa. Waduh. Halo, Pak. selamat datang. Saya Halo, Pak. Gina, saya Renata. Gimana nih kabarnya nih? Baik Baik. sekali. Nih, terima kasih nih udah bisa datang di Baleraos nih. Oke. Saya dari dulu pengen belum dapat kesempatan. Ya, Baru kali Saya ini. juga pertama. terima kasih. Padahal terkenal sekali ya. Ya, terima kasih. Ya. Baleraos itu pada umumnya nih kami di lingkungan Keraton Yogyakarta, setiap bangunan atau setiap tempat itu mempunyai nama, ada balai, ada gedung dan sebagainya. Nah, balai itu adalah tempat. Raos itu bahasa Jawa itu rasa. Rasa. Jadi Baleraos itu suatu tempat yang untuk menikmati cita rasa. Nah, cita rasa ini bukan hanya cita rasa makanan, tapi suasana dan aura dan sebagainya. Jadi Baleraos adalah tempat untuk menikmati suatu cita rasa yang tinggi begitu. Ya, Baleraos ini memang berada di lingkungan keraton, ya, Keraton Yogyakarta. Jadi masih ada di
salah satu aset atau bangunan yang ada di Keraton Yogyakarta yang kemudian ada beberapa sentuhan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Itu demikian. Balai Raos ini ada sebetulnya awalnya bukan untuk atau ke arah bisnis, namun sebagai misinya itu salah satu upaya untuk melestarikan kuliner-kuliner yang ada di lingkungan Keraton Yogyakarta. Nah, kita mempunyai pikiran untuk melestarikan itu tidak cukup hanya didokumentasikan, kemudian ada di satu tempat atau kayak museum. Namun kita berpandangan untuk melestarikan itu ya, apalagi ini makanan, ya harus bisa dinikmati oleh masyarakat atau hidup berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ini Balai Raos muncul. Nah, Balai Raos ini muncul ini atas inisiatif dari GKR Mas atau permaisuri dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang saat ini bertahta, dan juga almarhum KGPH Hadiwinoto yang merupakan adik kandung dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, beliau mempunyai pandangan bahwa kuliner yang ada di Keraton Yogyakarta itu macamnya banyak sekali, baik dari minuman, panganan atau kudapan, kemudian main course, bahkan sampai hidangan penutup, itu cukup banyak. Intinya sekarang kita juga ingin mengangkat citra makanan tradisional itu ke level internasional. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan sehingga makanan tradisional bisa sejajar dengan makanan-makanan yang berasal dari negara-negara lain. Nice. Oke. Jadi kita mau Exciting apa? Justru pengen cobain yang kita belum pernah cobain, pasti ada banyak di sini kan. Ya, ada beberapa. Nanti Boleh. kita sajikan. Ada main course-nya. Ya, nanti main course-nya ada memang yang benar-benar tradisional Jawa, tapi juga ada yang sudah ada akulturasi, dan sampai jangan penutup, dan Nice. juga minuman. Begitu? Oke, mau kita mulai? Kita bisa mulai? Bisa? Boleh? Boleh? Nggak sabar nih. Ya, oke. Ini. Nah, Waduh. ini salah satu juga ya kreasi dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Jadi di tahun 1900, awal 1900. Ini juga bisa disebut sebagai minuman atau gastrodiplomasi. Ini ada sejarah. Diplomasi. Iya, karena ini adalah namanya bir Jawa. Bir Bir Jawa. Oke. Ya. Jahe ya. Ya, bir Jahe. Jawa ini non alkohol. Ya. Dibuat dari rempah-rempah. Dinamakan bir karena ada busanya Ya, dan warnanya kuning. ya. Dan dulu Jahe. memang begini, Sultan Hamengkubuwono ke-8 itu banyak menerima kunjungan jamuan makan tamu-tamu Belanda. Masih di era penjajahan. Nah, kalau satu jamuan itu pasti jamuan besar, bisa 100 orang dan sebagainya. Tamu-tamu Belanda pasti beliau minum bir, Ya. alkohol. Ya. Satu. Nah, kita para abdi dalam atau para tamu dari kita yang datang di sini, ini kan tidak minum alkohol, satu. Yang kedua, kalau semua minum bir, kan di masa itu bir itu mahal. Oke. Mahal. Ya. Nah, beliau lalu menciptakan menghormati tamunya. Kalau orang tidak mencicipi, mungkin nggak tahu ini bukan bir. Nah, Ya. itulah beliau. Itu di situ. Ini kita sajikan yang main course-nya. Main course. Oke. Iya. Widih. Nah, Nah, ini yang apa, Pak? ini yang namanya kecok ganem. Cok ganem. Oh. Nah, ini mungkin kalau taste-nya Jawa banget lah. Kecok ganem itu seperti atau meatball, daging giling, tapi dengan kuah santan. Jadi seperti mungkin kalau masyarakat awam bisa mengenal garang asem. Kalau garang asem dari
ayam, kalau ini gecok ganem ini adalah dari daging giling cacah. Nah ini memori kami karena di keluarga, di eyang-eyang kami selalu ada, sehingga itu ternyata juga itu kesukaan Hamengkubuwono ke-7 dan ke-8 yang mungkin di keluarga kami juga dari kecil itu ada, sehingga itu memudahkan kami untuk memunculkan, karena tes itu sudah kami peroleh lebih dari 50 tahun yang lalu sudah kami rasakan. Itu memori-memori ternyata yang sudah kita rasakan dari dulu, sehingga itu akan memudahkan kami untuk mendapatkan cita rasa yang asli. Enak ini. Very good. Light. Ya, ringan, Ringan. tasty. Creamy tapi Ya. pas kena belimbing bulunya itu. Ya. aduh. Sebenarnya ya semuanya enak. Tapi yang secara flavor saya paling suka itu yang gecok ganem. Karena dia very light. Dia creamy dari santannya, tapi dia benar-benar highlight kualitas santan di situ tanpa being too heavy. Jadi dia masih ringan, adanya belimbing wuluh untuk menambahkan kesegaran juga. It was a very good dish. Nah, kalau ini salah satu ada namanya sanggar. 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 Nah, sanggar dari Apa itu? daging sapi ya, dengan bumbu rempah dan sebagainya. Lalu waktu membakar itu dengan ada diolesin santan kental kanil. Oke. Nah, kalau yang ini juga salah satu kreasi dari si Sultan Hamengkubuwono IX. Ini yang tadi saya sebut bebek suar-suwir. Ini terinspirasi sebenarnya kalau ada di Belanda suarsuur. Asam manis, tapi mungkin lidah Jawa menjadi suar-suwir. Kan begitu. Nah dari penamaan tadi memang ada yang makanan-makanan yang diciptakan atau dikreasikan oleh si Sultan sendiri. Yang ya karena si Sultan Hamengkubuwono ke-9 beliau itu sangat hobi masak. Bebek suar-suwir itu dikreasikan oleh beliau bersama dengan koki atau juru masak yang ada di keraton yang punya keturunan darah Belanda atau Boris Smith. Ya, saya kira di Indonesia itu kan terdapat dari 34 provinsi dan satu provinsi itu belum tentu satu suku. Jadi jenis makanan itu pasti akan lebih dari 34 provinsi. Sehingga kalau pandangan saya itu sebetulnya Indonesia itu sudah cukup kaya dengan masakan, hanya belum bisa go internasional ya. Jadi memang perlu diperkenalkan khususnya untuk teman-teman yang sekarang sedang melakukan satu mendata masakan Indonesia yang bisa go internasional, itu penting. Selain makanan-makanan tradisional yang mungkin masyarakat sudah mengenal, ada beberapa hidangan atau beberapa makanan yang ada pengaruh akulturasi atau pengaruh dari makanan barat, terutama dari Belanda maupun Inggris. Ini kita sadari karena era si Sultan Hamengkubuwono ke-7, ke-8 atau di tahun 1900-an itu pengaruh makanan atau cara menyajikan hidangan dan sebagainya itu pengaruh baratnya cukup banyak. Walaupun demikian tetap ada penyesuaian dengan lidah orang Jawa. Sausnya dibuat dari bumbunya dari kedondong. Nah, Kedondong. itu very Ya. interesting. Asam manis. Kedondong. Ya, asam manis. Ya, asam manis. Saya coba Pak ya. Mau ya? Nah, ini ya. Yang Suar-suwir. suar-suwir. Itu. Lembut bebeknya. Kedondong diparut ya. Iya, kedondong diparut, kemudian ada rempah-rempah, ada kayu manis, ada cengkeh. Daging bebeknya itu dimasak atau kalau orang Jawa bilang diungkep. Ya, nyunggep. Ya, diungkep. Nah, kemudian baru ikan. Nah, beliau biasanya memang menikmati dengan nanas yang bilangnya di sote begitu. Nah, ini kan pengaruh baratnya kelihatan banget. Iya. Nah ini
Nah ini kalau yang ini memang Apa? Sanggar. 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 Nah, ini jadi era Hamengkubuwono ke-7 pun sudah ada. Jadi di tahun 1800 sekian ini sudah ada. Nah, Oh, ini diklip. ya dicepit. Nah, gitu. Ini kayaknya Terus enak. untuk nempelin klipnya pakai buncis. Ini banget Pak. Apa? Tasty, very tasty, flavorful. Oke. Kaya kan rempah, Sampai ke- manisnya ada, sampai ke dalam gurihnya, banget. ya. Dan si santan yang dibakarnya itu ya yang bikin Ya. makin gurih. Kelihatannya cuman kayak daging pipih seperti itu. We didn't expect much, tapi ternyata pas dimakan, it's lembut tapi masih ada teksturnya dan sangat-sangat flavorful, very flavorful. Kalau kita berbicara berapa banyak makanan-makanan keraton yang sudah bisa kita munculkan di Balai Raos, ini dari jumlah atau persentasenya ya sekitar antara 70 sampai 80%. Nah jumlahnya karena jumlah makanan atau kuliner yang ada di Keraton Yogyakarta itu lebih dari 100 item. Nah, jadi sebetulnya masih banyak beberapa makanan-makanan yang ada di Keraton Yogyakarta yang belum kita munculkan di Balai Raos ini. Ya, karena memang ada makanan-makanan yang sifatnya untuk ritual, memang ada makanan khusus, ya, itu demikian. Dagingnya saya habisin Pak ya. Silakan, Pak. Memang kebanyakan masakan-masakan di keraton yang untuk jamuan makan itu memang daging. Kalau kita mencari yang ikan itu sangat sedikit. Mungkin juga dari faktor geografis dan sebagainya. Iya, lumayan jarang dengar ada Jarang. makanan khas ini ya. Paling mangut lele. Oh iya. Kalau ikan jarang. Kalau di Jogja ini karena kita itu bukan daerah yang di pinggir laut, jadi ikan itu sangat jarang dikonsumsi sebetulnya. Tapi sekarang kesadaran masyarakatnya sudah mulai bagus, mereka sudah menyadari bahwa ikan itu adalah salah satu vitamin yang dibutuhkan untuk karena kita istilahnya orang pedalaman ya. Kalau orang pedalaman tuh ikan tuh paling jarang dimakan gitu. Kecuali ikan ikan sungai, ikan danau, Ikan tawar. ya ikan tawar. Dan kebetulan di Jogja juga sudah produksi ikan di salah satu pantai di Gunung Kidul maupun di Parangtritis itu sudah cukup dikenal untuk nelayannya menangkap ikan. Nanti habis ini kita ini langsung dessert nih. Ya. Ini yang saya tunggu-tunggu nih. Oke. Menarik karena apa sih dessert dari makanan keraton Keraton gitu. itu. Oke. Ini yang Hmm. hidangan penutup. Oke. Oh, pakai emping. Nah, ya kan? Ini Interesting. namanya manuk nom. Tahu Manuk nom. Manuk nom. Bukan Manuk burung. nama Burung. burung ya? Ya. Nom muda. Jadi burung muda. Oh. Karena ada sayapnya. Ya. Oh iya, ini ada beaknya. Baru lihat sekarang. Oke. Oke. Ini unik ya. Dulu ini di era Hamengkubuwono ke-7, ini sebagai hidangan penutup. Oke. Namun Hamengkubuwono ke-8, beliau menyantapnya sebagai hidangan pembuka. Hmm. Jadi dia di tengah-tengah. Nah itu. Mengapa ada emping? Kenapa? Ini emping dan di masyarakat Jawa, di Jawa ini juga sebagai sendok. Mas, I scoop see. ya. Ya. Buat di Dengan bocolin. sendoknya di ini, ya. Kita makan. Manuk nom ini sebenarnya dibuat dari hanya telur, susu, sama tape ketan hijau. Oke. Itu aja. Bisa dibilang egg custard ya. Ya. Hmm. Hampir sama. Custard with ketan. Ini udah lama Pak? Ini 1890-an. Ini sudah ada. Udah ada.
Namun bentuknya sebetulnya manuk nomnya itu bukan dari bentuk yang kita set begini, tapi lebih ke tekstur. Jadi kalau burung yang baru menetas dari telurnya, itu teksturnya lembut dan warnanya agak ini. Nah, ini dari situ. Karena juga kalau untuk beliau-beliau disajikan dalam satu glass bowl dan jadi mereka tinggal nyendok begitu. Nah, inilah. Dan saat sekarang di era Sultan Hamengkubuwono X ini sangat sering disajikan sebagai hidangan-hidangan penutup. Itu demikian. Balai Raos very interesting karena menunya ada banyak beragam, dan setelah berbincang-bincang sama Bapak Toyo itu ceritanya juga sangat banyak, dan tidak semuanya benar-benar yang resep very traditional ancient, of course itu juga ada, dan bahkan juga ada beberapa resep atau kreasi dari beberapa sultan itu sendiri yang it's interesting to know. Saya juga nggak tahu ada sultan yang hobi masak dan suka coba-coba resep dan sampai sekarang dihidangkan di Balai Raos. So it was interesting. Buat saya itu benar-benar visi dan misi yang cukup mulia ya. Katanya beliau sampai mengumpulkan ratusan resep-resep, sampai mencari dari buku-buku yang lama atau bahkan mulut ke mulut menu-menu favorit di keraton atau menu-menu khas Jogja dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan itu juga penting supaya selalu bisa dilestarikan, diabadikan, dan bahkan dikembangkan. Karena di setiap resep selalu ada ruang untuk inovasi. Orang kita, orang Indonesia, nasionalismenya tinggi, culture-nya tinggi, which is very good. Tapi untuk bisa membuat sesuatu seperti Balai Raos, dan misalnya tempat lain juga mau buat seperti itu, mereka harus true to the core. Dalam artian, namanya restoran atau rumah makan pasti is a business place. Mereka ya mungkin nggak harus untung banget, tapi harus untung dong. Nah terkadang restoran atau rumah makan itu, di mana mereka mulai tersendat, then they gonna go all around the world about promotion, about discount, about masukin menu yang lagi tren, and about untuk menarik pelanggan datang. Nah, karakternya akan berubah restoran tersebut. Apakah ingin di tempat-tempat lain ada seperti Balai Raos? Of course. Tapi apakah bisa true to themselves, stand the test of time? Sekian tahun, ya begitu aja. Of course, penampilan lebih bagus dan lain sebagainya. Tapi dari segi menu, dari segi penyajian, dari tidak melupakan tradisinya, cerita di baliknya, dan itu keep going bertahun-tahun. Itu yang harus dipikirkan. Very humble guy ya, sudah pasti. Good hospitality, kita benar-benar ketemu, dia bisa menjelaskan semua hidangan, bisa memberikan rekomendasi, dan bahkan setiap hidangan yang disajikan dia bisa menceritakan, dia ada storytellingnya dari setiap hidangan itu yang of course membuat pengalaman makan kita jadi lebih berkesan. Dari era Mataram kuno hingga berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta, kisah rasa mereka kekal abadi dalam pahatan relief candi, prasasti, dan tulisan sastra Jawa. Sebuah bukti cinta dan hormat kota ini pada warisan kulinernya, dan sebuah destinasi gastronomi yang nyata.